mengangkat cerita misteri dan sejarah Mengkanying. Simak cerita sejarah Mengkanying berikut ini versi coretan Bahari. Pada suatu malam, Meragui bermimpi bertemu dengan seorang tua yang sudah bungkuk dan batok kepalanya lembut seperti kapas. Orang tua itu berkata, "Hai Meragui, terlalu kasihan hatiku melihat engkau yang kepingin untuk mendapatkan anak. Istrimu sudah tidak bisa datang bulan lagi, sehingga meski engkau setiap malam bersetubuh, tetap bibitmu tidak akan jadi anak. Akan tetapi, jika engkau benar-benar hendak mendapatkan anak, maka pergilah engkau berburu besok, bawa istrimu dan anjing-anjingmu. Di tempat perjalanan di mana anjing-anjingmu menyalat, maka buatlah pondok dan tidurlah engkau di sana laki bini." Dan kedua kalinya Meragui bermimpi lagi, melihat 7 orang berpakaian kuning. Salah seorang berkata, "Hai Meragui, bangunlah dari tidurmu yang lelap, dan sambutlah anak ini yang kami beri nama Padukasuri. Jangan engkau sembarangkan anak ini, karena dia adalah anak dewa yang menjelma ke dunia menjadi manusia. Selama 40 hari 40 malam, janganlah dia dibaringkan di atas tikar. Kumpulkanlah kaum keluargamu untuk memangku Padukasuri berganti-gantian selama 40 hari 40 malam. Meragui terkejut bangun. Sesaat kemudian barulah dia sadar bahwa dia telah bermimpi. Pada saat Meragui, 2 laki bini ketawa geli, itu tiba-tiba terdengarlah dentuman seakan-akan suara meriam 7 kali banyaknya. Dan tiba-tiba cahaya terang terlihat di luar pondok yang sinarnya berpusat pada rumpun bambu yang berdaun kuning. Lalu Meragui serta istrinya mendengar tangisan bayi, seakan-akan baru keluar dari rahim ibunya. Sepasang suami istri ini pun berloncatan keluar pondok. Mereka menuju ke rumpun buluh itu, dan terlihatlah oleh mereka seorang bayi berbedung kain sutra yang halus dan berlampin berwarna kuning. Terletak pada belahan bambu yang berbelang seperti cindai, Meragui pun segera memasuki rumpun buluh itu menuju bambu yang berbelang itu, dan cepat diambilnyalah bayi yang sedang menangis itu. Dilihatnya pula ada barang-barang permainan anak bayi itu, yaitu ringkuk emas, guling emas, tapuk emas, telatik emas, dan pemandangan emas. Semua barang-barang permainan dari emas itu juga diambilnya, dan sesudah itu keluarlah dia dari rumpun bambu itu, menemui istrinya yang sudah tidak sabar lagi menunggu dan ingin segera menggendong anak itu. Tiba-tiba Meragui serta istrinya mendengar suara yang datangnya dari langit. "Peliharalah anak itu baik-baik, janganlah dia disia-siakan, karena anak itu adalah anak dewa yang dititipkan kepada engkau untuk memeliharanya. Bila mana dia besar kelak dan sudah waktunya untuk bersuami, maka sang calon suami harus dapat memberikan sumahan berupa negeri-negeri, dan juga terdengar letusan-letusan sebagaimana juga yang kau dengar tadi. Letusan-letusan bagaikan meriam bunyinya yang kau dengar tadi juga terjadi di negeri-negeri Mangkuraja, Keham, Muarakaman dan Pasir, dan meletus bersamaan saatnya sebagaimana di Bengalon sini." Meragui dan istrinya mendengar pesan itu dengan berdiri bulu roma, karena suara yang didengarnya itu begitu agung dan berwibawa. Lama mereka termenung dan mungkin tidak akan beranjak dari tempat itu kalau tidak Putri Suri menangis seakan minta segera dibawa pergi. Mereka terkejut
dan sadar apa yang telah terjadi atas diri mereka, segera bayi itu digendong oleh istri Maragui dan mereka bergegas pulang ke Mengkanying dengan berlari-lari kecil, mendaki dan menuruni gunung sambil berhenti sebentar-sebentar mencari nafas. Tangisan bayi dan gonggongan anjing menyebabkan penghuni kampung Mengkanying menjadi ingin tahu apa yang terjadi gerangan di kampungnya itu. Mereka yang sedang di dalam rumah segera berhamburan keluar dan menolehkan kepalanya ke tempat terdengar tangisan bayi itu. Dan alangkah terkejutnya mereka melihat istri Maragui menggendong seorang bayi dengan diiringi oleh suaminya yang kelihatan menari-nari seperti anak kecil, ditingkah pula oleh suara anjing-anjingnya yang menyalak-nyalak kecil. Ini merupakan tontonan yang tidak pernah dilihat oleh penghuni kampung Mengkanying selama ini. Apa pula kejadian ini dilihatnya pada diri Maragui, laki bini yang merupakan sesepuhnya dan orang tua yang amat disegani di kampung ini. Mereka pun beramai-ramai mengiringi Maragui, dua laki bini yang menuju ke rumahnya. Demikian pula sanak keluarga Maragui berdatangan menuju ke rumahnya untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi atas diri orang tua itu. Sesudah beristirahat sebentar di rumah, maka Maragui pun mulai bercerita kepada kaum keluarganya dan kepada sekalian isi kampung Mengkanying yang hadir tentang mimpinya dan apa yang dialaminya selama dalam perjalanan dan selama berpondok di sekitar rumpun buluh itu. Kemudian Maragui pun berkata kepada istrinya, "Baiklah, kita buka bedung bayi ini terlebih dahulu." Maka dibukalah bedung anak itu yang terbuat dari kain sutra yang halus dan berlampin warna kuning. Dan apakah yang terlihat oleh Maragui dan istri serta kaum kerabatnya dan orang-orang kampung yang hadir? Pada telapak tangan kiri Putri Suri terletak sebiji telur dan tangan kanannya berisi uncal. Tiba-tiba telur yang ada di telapak tangan kiri Paduka Suri itu pecah dan keluarlah seekor anak ayam betina. Berita tentang keberuntungan Maragui mendapat titipan anak dewa tersebarlah ke seluruh negeri Bengalon, dan ramailah orang-orang berdatangan untuk menyaksikan kebenarannya. Mereka terpesona melihat wajah bayi itu yang cemerlang seperti bulan purnama. Dan mereka kagum melihat uncal yang terbuat dari emas murni dan aneh bentuknya. Mereka pun mengagumi mainan-mainan yang diberikan oleh para dewa untuk Paduka Suri itu. Singkat cerita, Paduka Suri sudah tidak terdengar lagi tangisnya. Dia tertidur bersama Maragui dan istrinya dengan wajah berseri. Dalam tidurnya, sepasang suami istri itu masing-masing bermimpi didatangi oleh 7 orang yang berpakaian kuning yang serempak berkata kepada mereka, "Hai Maragui dan istrimu, kami berpesan kepadamu bahwa bila mana anakmu itu sampai waktunya akan turun ke tanah, maka janganlah kau turunkan sebelum diadakan upacara erau. Sebelum kakinya dipijakan ke tanah, maka engkau pijakanlah dulu kakinya Paduka Suri ke kepala orang hidup dan ke kepala orang mati, lalu kemudian engkau pijakan lagi kakinya ke kepala kerbau hidup dan ke kepala kerbau mati. Selanjutnya kakinya pijakan pula di besi dan di batu. Kerjakanlah pesan kami ini kelak bila sudah sampai waktunya. Karena Paduka Suri adalah anak dewa yang menjelma ke dunia untuk menjadi pimpinan.
di samping suaminya yang kelak, yang juga turunan dari dewa. Setelah selesai memberi pesan, maka ketujuh orang yang berpakaian kuning itu pun hilang, dan serentak dengan itu Maragui dan istrinya terkejut bangun. Kedua suami istri itu pun berikrar untuk melaksanakan pesan yang diterima di dalam mimpinya itu. Setelah 3 hari 3 malam tanggallah tali pusat sang bayi, seluruh isi negeri pun diberitahukan, maka meriam yang ada pun dibunyikan membahana menggetarkan isi negeri Begalon. Seluruh penduduk dijamu makan dengan menyembelih berbagai macam hewan seperti kerbau, lembu, menjangan, kambing, angsa, dan itik. Paduka Suri dirawat dengan cermat oleh istri Maragui dan diasuh bergantian oleh kaum keluarganya sampai berumur 40 hari. Sampai pada usia ini, Maragui pun mengadakan erau untuk menepung tawari anaknya itu selama 7 hari 7 malam. Mulai saat itu, keluarganya tidak dibebankan lagi untuk silih berganti mengasuh Paduka Suri. Maragui memilih orang-orang dari kampung Meranti untuk membantu istrinya mengasuh Paduka Suri, yakni 2 orang tua serta 2 orang anak untuk pencuci lampin sang bayi. Demikianlah waktu berjalan terus di bawah asuhan istri Maragui beserta pembantu-pembantunya itu. Paduka Suri makin hari makin besar, sudah bisa membalik pinggang, kemudian sudah bisa bertiarap, kemudian bisa merangkak, bisa duduk, seterusnya berjalan rebah rempiuh, kemudian tahu berlari di dalam rumah. Dan akhirnya Paduka Suri ingin berlari di halaman. Pada waktu itu umurnya sudah berusia 5 tahun. Maragui dan istri sudah tidak kuasa untuk menahannya bermain di dalam rumah. Maragui pun membicarakan dengan istrinya beserta dengan kaum kerabatnya bahwa sudah masanya erau tijak tanah diadakan untuk Paduka Suri. Seluruh penduduk pun diberitahukan akan adanya upacara erau tijak tanah ini, maka segala persiapan diadakan, baik persiapan untuk upacara maupun persiapan makan dan minum untuk selama 40 hari untuk mencari kepala yang akan dipijak oleh Paduka Suri. Maka Maragui pun beserta anak buahnya berangkat ke negeri Tabuk dan ke negeri Banau. Kedua negeri itu diserangnya dan dikalahkannya. Seberapa orang dari kedua negeri itu yang mati maupun beberapa orang yang masih hidup dibawanya pulang ke negerinya di Bengalon. Kemudian dibunuh pula seekor kerbau jantan dan seekor kerbau betina. Sesudah waktu 40 hari dilampaui, maka kepala kerbau yang mati itu, baik jantan maupun betina, serta kepala-kepala orang mati yang dibawa dari negeri Tabuk dan Banau, dibungkus dengan kain kuning. Demikian juga dibungkus dengan kain kuning kepala kerbau yang masih hidup dan kepala manusia dari Tabuk dan Banau yang masih hidup. Pada upacara tepung tawar ini, Paduka Suri diberi gelar Aji Putri. Selesai upacara tepung tawar, Aji Putri Paduka Suri dibawa lagi ke tepian sungai untuk dimandikan. Pada upacara mandi ini, seluruh penduduk turut juga mandi. Demikian juga para undangan dari berbagai negeri yang menghadiri erau ini, yakni dari Menamang, Sangata, Santan, dan Sangkulirang. Upacara mandi merupakan acara yang terakhir dari erau tijak tanah ini. Paduka Suri pun dibawalah dengan pakaian kebesaran turun dari rumah untuk dipijakan kakinya kepada kepala orang-orang yang mati dan yang masih hidup, serta ke kepala-kepala kerbau yang sudah mati dan yang masih hidup.
Sesudah itu, dengan meriah, Paduka Suri diarak ke tempat dia diketemukan di antara rumpun bambu. Di tempat ini, kakinya untuk pertama kali diperkenalkan dengan tanah. Kemudian oleh 7 orang belian, Paduka Suri ditepung tawari. Pemirsa Coretan Bahari Wisata Malam Kutai, kita berada di sebuah keham di mana tepatnya ini berada di Desa Tepian Makmur. Ya. Di Kecamatan Rantopulu. Jadi para sahabat udah pada tahu tentang sebuah cerita torehan sejarah dari kawasan dari Mangkanjing ini, ya kan, di mana bahwa pada zaman dahulu, betul. kan, muncullah sebuah putri yang keluar dari petung, ya kan, bambu petung, ya kan, ya. Di mana putri ini tumbuh dewasa, ya kan, dan memimpin para masyarakat yang ada di Mangkanjing ini, di Mangkanjing yang ada di Mangkanjing ini, ya, dipimpin sama dia. Ya, dipimpin, ya kan. Ya. Dan putri ini itu adalah diberi gelar yaitu Aji Putri Paduka Suri, di mana beliau adalah sosok perempuan yang sangat cantik. Betul, ya kan? betul. Iya. Di mana bahwa yang bisa menyamai beliau, kecantikan beliau itu adalah Putri Jonjong Boe yang ada di daerah Banjarmasin, ya kan? Ya. Jadi ini sebuah cerita sejarah atau cerita legenda yang sudah tidak menjadi rahasia. Ya, rahasia umum, betul. Rahasia kan? umum. Dari mulut ke mulut, dari kakek nenek kita dulu cerita, ya kan? Betul, seperti itu. Dan alhamdulillah kita berada di kawasan dari apa ini namanya? Mangkanjing. Di kawasan Keham Mangkanjing. Keham gitu, ya kan, Keham Mangkanjing gitu. Dan yang dikenal anak-anak sekarang itu bahwa air terjun lah. Seperti itu kan. Iya. Jadi ini adalah bentuk dari keham gitu, ya kan. Dan kita akan mengangkat tentang sedikit cerita di sini, ya kan, yang mana udah banyak sejarah yang menulis tentang sebuah cerita sejarah dari Aji Putri Paduka Suri ini yang berada di Mangkanjing ini, dan berbagai macam versi yang bisa kita dapatkan yang sekarang sudah ada di media sosial gitu, ya kan, di media massa yang bisa kita baca tentang sejarahnya. Jadi pada intinya bahwa Coretan Bahari datang ke sini adalah mengangkat tentang sebuah cerita yang ada di kawasan dari Mangkanjing ini. Ya, sahabat Coretan Bahari Wisata Malam Kutai, kita pada pagi hari ini melakukan ziarah di mana kita mendapati satu makam leluhur yang jadi ini adalah makam leluhur yang mungkin kita belum bisa mengetahui atau membeberkan sebuah aksara nama beliau, tapi yang jelas adalah ini adalah makam leluhur yang bermakam di samping dari air terjun, ya, gitu ya. Air terjun. Jadi di samping air terjun lokasinya, dan lokasi ini sudah ditanam sawit-sawit banyak di sini, Dayang Bella. Ya, digarap sama perusahaan ini. Perusahaan gitu ya. Jadi kita temukan makam ini sudah tidak berpatok lagi, ini rata tanah, dan setelah kita mendeteksi kita mendapati sebuah makam di sini. Jadi alhamdulillah ini kita udah pasang patok sementara, ya. Nanti insya Allah kita akan kembali lagi, mungkin nanti kita akan memperbaiki dari makam ini, ya gitu ya. Sementara kan kita datang kita tidak membawa peralatan, ya. Jadi kita belum bisa membentuk makam ini, tapi sudah ada tanda, alhamdulillah ada kain kuning yang kita ikat di patok yang sementara kita pasang gitu ya.
Dan harapan kita bahwa makam ini bisa dilestarikan, Deng Bella. Ya, mudah-mudahan pihak pemerintah bisa membantu kita untuk membantu pihak pemerintah, kemudian pihak perusahaan yang sudah mengelola lokasi ini. Mudah-mudahan ya kita bisa dibantu, ataupun nanti ada sebuah lembaga masyarakat yang bisa kembali mengelola dan melestarikan dari makam ini. Jadi itu harapan kita. Jadi kedatangan kita di sini, kita ingin mengangkat serta keberadaan makam yang ada di samping dari air terjun Mengkanying kalau kita sebut gitu ya. Kecamatan Rantau Pulung, SP8 namanya ya. Iya, SP8. Berada di SP8 gitu. Jadi harapan kita itu, jadi kita ini adalah situs sejarah gitu ya. Jadi harapan kita itu kita mengangkat tentang keberadaan makam ini. Jadi ini adalah situs peninggalan dari sejarah. Iya kan, nenek moyang kita, leluhur kita yang ada di Kutai Timur gitu. Jadi kita akan mengangkat dan menggali terus pada hari ini. Jadi ikutin kita terus di channel Coretan Bahari Wisata Malang Kutai. Terima kasih. Kita duduk di mana ini? Di Batu, tempat orang tirakat atau bahasa orang dulu itu mujasmedi, dia kata meminta kepada Allah kan? Bukan meminta yang lain-lain, mintanya kepada Allah, yang kepada Tuhan, kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Wiji ya. Ya itu. Terus ini ada 1, 2, 3, 4 nih, Mang. Inti teman-teman kan berjejer juga duduk di sini. Ini katakan teman-teman duduk di sini semua. Aneh kata ada 4 orang masuk di sini, kumpul di sini gitu ya. Ya, berunding di sini gitu. Nah, terus yang kita duduk ini kayaknya energinya kuat gimana, ya. Mang? Kuat. Betul, kuat. Ini berarti orangnya besar, Mang, ya, batunya ini? Ya, besar orangnya. Kalau ini kan anak-anaknya kan duduk ikut juga betapa meminta ampunan kepada Allah, yang kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu yang. Ya itu aja sudah. Iya. Ini kalau kita deteksi ini berapa ribu tahun nih, Mang? Batunya ini. Kalau deteksi ini mungkin puluhan ribu tahun. Iya. Ya itu. Puluhan lah. Puluhan ribu tahun ya. Iya. Ini harusnya kita menghadap ke sana, Mang, ya. Betul. Karena kamera kalau di sana ini langsung bleng. Ya. Nggak bisa ya. Ya, nggak bisa. Langsung bilang dalam ini. Ini kayaknya ada injakan kaki juga nih, Mang. Ada. Tapi kalau orang dulu kan besar. Jadi ya. kalau kita nggak nyampe ini. Ya, nggak nyampe. Betul. Ini berarti termasuk situs sejarah nih, Mang, ya. Termasuk situs sejarah kalau kita mau dilestarikan ini batu. Malahan di sini banyak orang yang persona di sini. Iya, terpesona. Ya, terpesona lihat batu ini enak duduk di sini. Terus ini energinya apa ya? Positif banget gitu loh. Betul. Jadi kalau kita misalkan nih kayak stres, kayak negatif, terus emosi, duduk di sini tuh kayaknya langsung tenang gitu ya. Tenang hati. Ini tenang energinya seperti ini ya. Betul. Ini bagusnya berarti harus dirawat, terus dilingkari biar dilingkari lah, biar rapi. Keliling. Karena kita duduk di sini nyaman banget ya. Nyaman. Terus kalau kita tembak ini memang ini pas tengah-tengah loh, Mang. Betul, tengah-tengah. Pas. Jadi kalau kita semedi atau bertapa, betul, atau enak. tafakur tuh Enak itu. Pas penjuru. Iya, penjuru. Seger. Yang tahu sejarah, orang yang bahari-bahari itu dengar nama Mengkanying aja gemeter dia. Gemetar. Betul. Masa betul. kita yang anak muda tinggal melestarikan aja. Betul itu. Tidak peduli ya kan. Ya minimal dipagar lah. Iya, minimal dipagar keliling untuk merapikan. Nanti. Jadi biar masuk ini kayaknya. Ya siapa tahu ada yang peduli. Andai kata dari Dinas Kebudayaan, Perwisata gitu peduli ke daerah sini. Tolonglah bantu masyarakat yang di sini. Itu aja dah. Ya ke perusahaan-perusahaan manapun silahkan bantu. Daerah Mengkanying ini daerah kampung digaibkan. Itu aja lah dari saya. Ya segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Dengan Datuk siapa? Macan. Datuk Macan. Datuk Macan menyambut kita datang ke sini. Datuk Macan tinggal di sini atau hanya berkunjung ke sini? Diutus sama Ratu. Diutus Ratu ngawal kita, Datuk Macan. Iya. Terima kasih, Datuk. Datuk, mungkin ada yang mau disampaikan buat kita para ini rombongan. Iya. Ya, ya Datuk. Tolong lihatkan makam. Ya, ya besok kita ke sana lagi. Tadi sudah ke makam. Insyaallah mudah-mudahan dirawat makamnya. Kasihan makamnya itu. Datuk, Jagat minta izin Datuk masuk ke raganya Ratu Jubaidah secara manusianya ya. Jadi biar nggak seperti ini, biar kelihatan bagus. Nggak mau? Tetap seperti ini? Nggak deh, Pak. Nggak mau? Kenapa, Datuk? Saya yang diutus. Iya, Datuk diutus. Jadi masuknya full, jadi ke badan. Jadi biar raganya Ratu Jubaidah ini nggak capek, kasihan. Ya, mengawal kita. Nah, terus menyampaikan kita. Ya, nyampaikan apa, Datuk? Ya, kenapa di atas makam atau di Keham? Keham kenapa, Datuk? Datuk, ini masuknya raga ke Ratu Jubaidah ini belum sempurna atau mau dibantukan? Biar kelihatan bagus. Pakai pakaian kebesarannya. Jangan seperti ini, Datuk. Karena Datuk kan posisi nggak lagi perang nih. Ya, Datuk ya. Kita bantu sama-sama, Datuk ya. Datuk mengondisikannya juga ya, Datuk. Kasihan yang punya raga, Datuk ya. Ya, mohon izin, Datuk. Datuk, silakan. Duduk, Datuk. Baik, Datuk. Mohon izin, Datuk. Kalau perang. Ya, cucu siap menerima apa yang mau disampaikan, Datuk. Apa yang jadi utusannya Bunda Ratu, silakan, Datuk. Datuk sekarang merasa sedih karena melihat keadaan di sini itu sangat buruk lah gitu. Dan kami merasakan juga di sini itu terlalainya. Terlalainya tempat ini. Sedangkan tempat ini mengkanyi telah mengangkat nama Kutai Timur, dan sekarang keadaannya seperti ini. Sangat nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Coba ayo dihibur, Datuk, biar nggak masuk terlalu sedih. Karena kalau kita masuk sini kita nggak akan tahan. Ya, Datuk, yang lebih penting nih kita sampaikan ke masyarakat nih. Kita harus berbuat apa? Kan nggak semua masyarakat tahu. Dibikin kotor. Kotor, iya kotor. Mohon pamit. Datuk mau pamit. Ya.
Silakan. Iya, Datuk. Jadi bahwa tempat ini penuh dengan sejarah, Deng Bela. Tempat ini adalah sebuah tempat sakral gitu ya. Adalah sebuah tempat sakral yang mana di sini punya torehan cerita sejarah yang mungkin bahwa sejarah inilah yang mengangkat tentang Kutai Timur, Deng Bela. Dan malam hari ini sebenarnya sih kita mau istirahat karena kita datang tadi sore gitu kan. Kita mau istirahat dan malam hari ini kita merasa bahwa energi yang kita dapatkan di sini adalah energi sebuah kesedihan gitu, Deng Bela. Jadi malam hari ini mungkin kita akan melakukan meditasi. Kita akan seolah mengulang tentang memori yang dulu, Deng Bela gitu. Kan apakah kan banyak nih versi cerita nih, banyak versi cerita dari masyarakat bahwa tempat ini tuh sebuah kampung gitu yang kemudian digaibkan gitu, yang banyak masyarakatnya gitu kan. Dan tempat ini juga sudah tidak asing di kalangan masyarakat gitu. Jadi berbagai macam versi, Deng Bela, ya kan. Malam ini kita mungkin bisa mendapatkan cerita sejarah. Mudah-mudahan ya kan. Jadi kita akan melakukan meditasi. Mudah-mudahan kita mendapat petunjuk tentang sebuah cerita ini di zamannya dulu gitu kan. Dan saya sih hanya tergambar gitu ya, secara logika. Kenapa saya menangkap sebuah energi, sebuah kesedihan gitu. Yang pertama bahwa kita ziarah tadi sore, Deng Bela, ada sebuah makam, ya kan? Dan itu kita katakan adalah makam keramat gitu ya, makam leluhur gitu ya kan. Dan itu tidak terawat gitu. Apakah itu sebelumnya terawat gitu? Setelah kita datang ke sini ya tidak ada sebuah patok atau sebuah tanda gitu ya kan. Hanya ada bunga-bunga banyak sekali tadi mengelilingi ya gitu ya, sekitar area makam gitu ya kan. Apakah sebuah kesedihan itu yang kita dapat gitu kan secara ininya. Dan lokasi ini juga seperti kurang mendapat perhatian gitu maksudnya. Kurang mendapat perhatian ya kan? Dari pemerintah mungkin seperti itu ya kan. Bahwasanya kan Kutai Timur ini banyak sebuah tempat-tempat wisata gitu ya kan. Cuman tidak ada yang memperhatikan di apakah oleh maksudnya dari torehan cerita ini yang sangat sakral gitu sehingga orang mau mengelola gitu kan tempat ini tuh menjadi takut gitu, seperti itu ya kan. Apakah seperti itu ya kan. Jadi harapan kita datang ke sini adalah kita ingin mengangkat sebuah cerita ini kembali gitu, yang mana ini untuk wawasan anak cucu kita nanti gitu ya kan. Dan ini juga bagian dari torehan cerita sejarah untuk Kutai Timur gitu ya kan. Dan karena seolah-olah cerita sejarah ini sudah tenggelam gitu. Nah, ya kan, orang lama, katakanlah orang dahulu yang memang tahu cerita di sini itu mungkin tidak menceritakan gitu ya kan, sehingga generasi pemuda sekarang itu banyak nggak tahu gitu, maksudnya nggak tahu. Jadi akhirnya apa? Akhirnya bahwa mereka datang pun ke tempat ini itu tidak tahu tentang cerita sejarahnya gitu, sehingga mungkin ada adab atau ada perilaku yang harus semestinya dijaga di tempat ini itu biasa disamakan seperti tempat-tempat lain gitu ya kan, seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita kedatangan ini, kita kesini bisa mengangkat kembali dari torehan cerita sejarah ini, dan mudah-mudahan sepulang kita dari sini mungkin nantinya ini akan menjadi sebuah tempat wisata gitu ya kan, yang perlu dikelola oleh masyarakat ya kan. Mudah-mudahan sepulang kita dari sini pemerintah juga bisa memperhatikan gitu ya kan. Dan masyarakat setempat juga peduli dengan tempat ini kan, seperti itu Deng Bela. Karena memang sangat indah. Sangat indah ya kan.
Jadi malam ini kita akan melakukan meditasi, dan kalaupun kita mendapat sebuah petunjuk ingin ada yang berkomunikasi dengan kita, mungkin kita akan melakukan session itu Dayang Bella. Jadi tetap tongkrongin kita di channel Coretan Bahari Wisata Alam Kutai. Kita akan masuk ke session berikutnya, di mana kita penggalian dari cerita misteri dan sejarah di air terjun Mengkanying, Rantau Pulung. Terima kasih. Indah, kita tadi datang ke sini. Apa yang dirasain nih? Masuk lokasi, turun dari mobil. Kita salam rame-rame nih. Iya, tadi tuh pertama masuk area sini tuh kayak dingin gitu, sejuk, ya? Hawanya tuh enak gitu kan. Jadi kayak cocok gitu jadi tempat wisata. Iya. Ayo, yang dirasa masuk ke sini pertama datang. Pertama masuk ke ada kayak sambutan gitu, pas salam gitu. Iya, pertama kita masuk ke sini tuh kita harus kan salam, lalu kita ada cara-caranya juga kita masuk di sini, nggak sembarangan. Iya. Kita harus sungkem seperti ini. Kalau bagi perempuan duduknya harus seperti ini. Perempuan. Dan seperti ini. Lalu kita seperti sujud seperti ini. Dan kita bangkit lagi. Lalu tarik. Lalu kita seperti ini. Itu pertama kita masuk ke sini. Sambutan apa, energi apa, ada kontak energi yang masuk? Ada. Itu yang aku rasakan itu kayak kesedihan di sini ada. Kesedihan, kemarahan itu ada. Kesedihan, kemarahan. Terus itu kesedihan di area sini atau yang merasuk ke Ayu? Kesedihan secara umum atau yang merasuk ke Ayu? Yang secara Ayu rasakan gitu. Ayu ngerasakan. Iya. Itu merasakannya secara yang merasuk ke Ayu atau wilayah sekitar sini? Pas Ayu pertama masuk, langsung dep Oh, gitu. Ayunya yang merasa kesedihan gitu ya. Jadi arwahnya ke Ayunya, jadi bukan ke secara umum ya. Kalau si Indah gimana yang dirasa? Oh, aku sih Tadi kan, aku pendatang baru, ya, baru mengerti kan. Jadi aku tuh ya kayak happy aja. Nah, aku mau tanya ini, kayak aku kan pendatang baru, misalkan ada lagi pendatang ingin berwisata ke sini, apa itu sarannya, apa yang harus mereka lakukan agar penghuni di sini tuh merasa aman gitu. Merasa aman. Terus kita datang ke sini ya kan, area Mekanying. Sebenarnya kalau orang yang ngerti sejarah, dengar kata-kata Mekanying aja kita kayak sudah kayak apa ya, benar-benar hormat ya kan, benar-benar kayak sakral banget gitu. Dan kita di sini kita nggak akan memaksa kita harus ungkap harus apa, kita hanya ya apa yang bisa kita angkat. Apa yang mau beliau sampaikan ya kita sampaikan. Terus tadi kan setelah masuk salam, terus kita masuk ke ini wilayah tempat tinggal ini, ada yang dirasa lagi Ayunya? Iya, yang aku rasakan di sini seperti perkampungan. Perkampungan sepinggir jalan sungai itu. Seperti banyak rumah dan warga-warga yang beraktivitas di pinggir air, pinggir sungai. Itu yang dirasakan. Iya. Kita tadi kan ziarah ke makam. Iya. Kalau mungkin Ayu kan sudah berulang-ulang kali. Nah, kalau Indah sendiri kan baru pertama ini ziarah makam tapi di hutan, apa yang dirasain? Kalau aku nih, kalau yang aku rasakan sih sempat takut. Ya. Apalagi kan belum pernah kesini dan dengar cerita di sini tuh kayak gimana, kayak apa ya, sakral sekali gitu kan. Jadi kayak deg-degan, adem panas juga gitu kan. Jadi bagaimana itu? Iya.
cara berziarah yang benar. Karena kita sama-sama, jadi kayak dipasrahkan aja gitu ya. Harus pasrah sama kita. Ini Ayu yang dirasakan apa ini? Kenapa badannya menggigil kayak gini? Yang aku rasakan itu di sini, di sepanjang air ini yang aku Sungai ini ya, Keham ini. Ya, itu ada naga. Dan kepalanya itu mengarah ke hulu ya. Dan buntutnya badannya ke hilir. Sepanjangan ini berarti ya, hilir ke hulu ini sepanjangan ini naga ya. Apakah ini apa? Coba Ayu masuk. Ustadz tadi kan sampai sekarang ini masih kayak limbang-limbung. Apakah dia itu di atas badannya beliau gitu? Pak Ustadz duduk di kepala ini, leher punggung apa? Di tengah-tengahnya gitu. Iya. Di badannya. Iya. Makanya Pak Ustadz merasa kayak oleng-oleng. Berarti ularnya lagi bergerak gitu ya. Karena naga kan nggak bisa diem kan, harus dia gerak-gerak seperti ini terus. Iya. Seperti itu yang Ayu lihat. Di sini kan ada batu besar, entah ini petilasan, entah apa yang dilihat, apa yang dirasain. Batu besar di sana. Ada dua ini, tapi yang satu besar, yang satu ini kayak macam pasangannya. Ada apa di situ? Nggak tahu, nggak bisa lihat. Nggak bisa masuk ke situ, nggak bisa ya. Tapi aman aja kan di sini. Apabila di situ kita masuknya dengan hormat, dengan yang sudah ada aturannya masuk ke sini, mereka pasti merestui. Apabila kita cuma masuknya sembarang, apa sih namanya itu, sembarangan masuk, nggak ucap salam, dia terasa nggak senang. Pemirsa Coretan Bahari Wisata Malam Kutai, bahwasanya saya akan menjelaskan secara spiritual tentang dari bagian dari Keham dari Mengkanying ini. Jadi sebenarnya kawasan Mengkanying ini yaitu berada di daerah Bengalon, di desa Tepian Langsat. Itu adalah boleh kita katakan depannya seperti itu ya. Dan yang berada di Tepian Makmur ini, Kecamatan Rantau Pulung, ini adalah bagian dari belakang seperti itu, ya kan, bagian dari belakangnya. Dan sebuah keham air terjun ini, dimana dulunya itu adalah sang putri Aji Putri Padukasuri itu mengurai dari rambutnya yang panjang, jadi sehingga terbentuklah sebuah keham ini seperti itu. Jadi inilah yang saya dapatkan tadi malam secara di dalam meditasi saya secara spiritual, bahwasanya keham ini terbentuk adalah dulunya Aji Putri Padukasuri itu mengurai dari rambutnya yang panjang, maka terjadilah sebuah keham ini yang dialiri oleh sungai. Jadi boleh kita katakan bahwa keham ini adalah keham air terjun Mengkanying. Ini adalah tempat wisata yang harus dikunjungi, dan ini adalah tempat sejarah, bagian sejarah dari Kutai Timur. Jadi harapan dari kami dari Coretan Bahari bahwa mari kita datang ke sini, kita melihat tentang sebuah situs peninggalan sejarah, ya kan? Dan di sini juga kita bisa bermain, bisa mandi-mandi di sini, di mana sebelum kita melakukan aktivitas masuk di dalam kawasan dari keham air terjun Mengkanying ini,
langkah pertama yang kita lakukan adalah penghormatan. Jadi kita menghormati para makhluk yang tidak terlihat di area ini, dan kita menghormati para leluhur kita yang masih sampai saat ini beraktivitas di wilayah ini, ya kan, dengan tidak merusak dari bagian dari wisata yang ada di sini, termasuk tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan yang ada di sini, dan tidak mencoret-coret batu yang ada di sini seperti itu. Jadi mari sama-sama kita mengetuk hati kita untuk tetap menjaga tempat ini, tetap melestarikan dari tempat ini. Itu bagian dari sedikit saya ceritakan tentang perjalanan meditasi saya tadi malam secara spiritual. Sekali lagi bahwa saya katakan bahwa Keham ini terbentuk itu karena dulu sang putri mengurai rambutnya sehingga terbentuklah ini seperti Keham seperti itu, yang dialiri oleh air dari sungai yang ada di belakang saya seperti itu. Dan di sini juga saya banyak mendengar cerita tentang masyarakat bahwa dulu pernah ada helikopter yang melintas dari lokasi atau area yang ada di Mengkanying ini. Itu heli ini seakan tidak bisa melintasi seperti itu. Dan saya rasa mungkin cerita ini tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Jadi pada intinya mari kita tetap melestarikan tempat ini adalah sebagai situs sejarah dan menjadi sebuah wisata Keham air terjun Mengkanying yang harus kita lestarikan untuk wisata Kutai Timur. Jadi terima kasih, terus ikutin kita di channel Coretan Bahari Wisata Malam Kutai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang guys. Kami dari tim Coretan Bahari tentunya di sini. Bertemu lagi dengan Tete Fatma dan Moza. Dan kali ini kita ada di wisata Mengkanying. Mengkanying. Nah, ya guys, jangan lupa ya yang mau jalan-jalan ke sini, tempatnya asik. Holiday, liburan bersama keluarga, yang punya pacar, yang punya selingkuhan. Terus jangan. No. Ini tempatnya itu asik banget. Gimana airnya teh tadi mandi gimana? Seger, sejuk. Perasaan ayu selama di sini bermalam kita kayak apa? Enak, asik, adem. Nggak ada rasa yang aneh-aneh kan? Nggak ada rasa yang aneh-aneh. Jadi buat bukan masyarakat hanya di Bengawan, di Kaliorang, dimanapun itu bebas mau datang ke sini. Ayo kita liburan di sini karena di sini tempatnya asik, nyaman, itu aman gitu nah. Jadi kita mandi di sini tuh asli keren banget. Intinya nggak bakal rugi deh jauh-jauh datang ke sini. Pokoknya ya begitulah, nggak bisa berkata-kata. Buat Kalimantan Timur khususnya buat Kalimantan Timur, jangan lupa datang ke sini untuk berwisata ke sini. Jadi buat orang-orang yang di sana tolong aksesnya bagus sih, jangan sampai ini terlalaikan karena ini aset loh, apalagi ini ikon, bilang ayo, istilahnya ayo ikon. Nah, ikon itu ikonnya Mengkanying. Itu ciri khasnya ayo ikon. Apalagi gitu. di sini tuh Mengkanying, siapa sih yang nggak tahu Mengkanying? Pasti tahu lah ya sejarahnya. Tempat wisatanya keren. Intinya pokoknya enak dah. Enak. Ya. Mau mandi lagi? Udah, kita mau pulang. Yang mau liburan hari Minggu ke sini guys. Pokoknya. Jadi jangan kemana-mana, terus tetap tontonin, ikutin Coretan Bahari. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Oke, saya Fatmawati. Ayu Moza. Sampai jumpa lagi.